Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu balagha risalah wa adala amanata wa nasaha ummati wa tarakana ala madadi bayda'i lailaha wa kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah dan anak-anak, salat Isya wa tarawih di masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan selalu senantiasa dalam naungan karunia rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sudah hampir menginjak di penghujung Ramadan. Itu adalah persiapan perjalanan pembebasan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, para jemaah rahimakumullah. Pada malam hari ini untuk kita membentuk daripada perjalanan membentuk generasi Islamiyah. Saya berkisah dari perjalanan baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi baginda Rasulullah SAW. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, para tabi'in, dan mengumpulkan para kaum pemuda. Pada saat itu tak kalah baginda Rasulullah SAW untuk membangun suatu masjid. Itu adalah Masjid Quba yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Masjid yang lama dibangun pada saat itu dan akhirnya masjid itu bertempatkan menjadi markasnya dakwahnya. Baginda Rasulullah SAW membangun suatu siasat, membangun suatu generasi yang ikuti daripada perjalanan jejak berdakwah baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW, masjid tersebut bukan hanya difasilitasi bukan untuk fasilitas ibadah, hanya salat, baca Quran, dan qiyamul lail saja. Melainkan masjid tersebut dibangunkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk membangun suatu siasat dan membangunkan strategi perjalanan berdakwah Rasulullah SAW dalam perjalanan keadaan memerangi orang-orang kafir. Antaranya perjalanan tersebut insya Allah menjadi minal musyrikin, minal muslimat, wal munafiqin, bebaskan di antaranya orang-orang musyrikin dari antaranya kaum muslimin dan muslimat daripada orang-orang kafir. Dan akhirnya baginda Rasulullah SAW setelah membangun tersebut membentuklah suatu generasi. Bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah membangun bentuk tersebut dan akhirnya baginda Rasulullah SAW berhijrah dengan perjalanan karena masjid tersebut sudah dibangun pada saat sebelumnya. Dan akhirnya di kalangan tersebut berbeda fase, akhirnya masjid tersebut diambil alih oleh para kaum tabi'in, para sahabat baginda Rasulullah SAW. Dan akhirnya masjid tersebut sering dihuni dan dikunjung oleh sahabat beliau, di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan akhirnya mereka kala di antaranya di negeri Mekah tersebut, di Batu Jeddah tersebut, akhirnya mereka mengumpulkan orang-orang pasar. Abu Hurairah berriwayat di lawan Abu Tabrani mengatakan, "Insalatun minantat al-ahlun nas," kata Abu Hurairah. Kalian manusia yang ada di negeri pasar ini, apa kata Abu Hurairah? Ada gerangan apa Abu Hurairah engkau memanggil kami? Berkumpullah kalian semua. Akhirnya Abu Hurairah pergi suatu ke pasar dan memanggil orang pasar, akhirnya untuk mengumpulkan orang-orang pasar tersebut. Dan akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Hai semua orang-orang pasar, perhatikanlah bahwasanya baginda Rasulullah SAW sekarang lagi berada di masjid. Kenapa? Beliau lagi menunggu kalian untuk membagi-bagikan harta dan warisan beliau." Dan akhirnya tak kala itu orang-orang pasar kaget. Apakah benar ya Abu Hurairah? Mungkin dia ini kejut bahasanya gitu tadi.
ke masjid. Jadi Rasulullah nak bagi-bagi harta. Dan akhirnya tak kalah akhirnya datang, dilihat orang-orang pasar, baik kami pergi ke masjid, Rasulullah sudah menunggu kalian di masjid. Akhirnya tak kalah sampai di masjid, orang-orang pasar, kaum pemuda, ibu-ibu, semuanya yang berada di pasar pergi ke pasar, pergi ke masjid, dan Abu Hurairah menunggu pasar. Saking hebatnya Abu Hurairah nunggu pasar dewean. Bawa pasar pergi kalau ke masjid. Dan akhir sampai ke masjid, akhirnya tak kalah sampai di masjid, tidak ada satu orang pun terlihat pada saat itu, tidak ada ramai. Kok bingung? Kata Abu Hurairah, di masjid ada Rasulullah membagi-bagikan harta, membagi-bagikan warisan. Kenapa di masjid ini tiba-tiba sepi? Dan begitu dilihat orang pasar, hanya orang min salah satu ada 3 orang. Akhirnya mereka melihat 3 orang tersebut, dan akhirnya dilihat mereka, dan tak kalah akhirnya mereka pulang dari masjid menuju ke pasar kembali. Hei Abu Hurairah, engkau telah berbohong kepada kami, engkau telah berdusta kepada kami. Kenapa tidak ada Rasulullah SAW di dalam masjid tersebut? Di mana? Di Masjid Kubah yang telah dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang pasar tersebut nyebut kepada baginda Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, apa yang ada di dalam masjid? Ada 3 orang. Yang pertama salluna, orang yang sengaja apa yang pertama tersebut gawenya cuma solat. Yang kedua yaqra'ul Quran, dan ketika yang kedua tersebut orang tersebut hanya membaca Quran baik. Dan yang ketiga di antaranya qauman zukriru min amalan, di antaranya wal haraman min awal halalan wal haraman, yang sikapnya gawenya menceritakan gawe yang haram dan yang halal dan yang haram. Orang-orang pasar, ketahuilah sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah mewariskan harta beliau dengan untuk menegakkan salat dan iqra'atu minal Quran, dan membicarakan, melarang di antaranya, menegakkan larangan di antaranya yang halal dan yang haram. Itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya berbahagialah kita atas berkat baginda Rasulullah SAW. Ambil dari kisah ini Bapak Ibu, untuk membangun generasi-generasi yang sesungguhnya adalah generasi Islam, terutama di zaman modern tersebut, di zaman modern ini, mengatakan kalanya di mana, dan manipulasi yang selalu senantiasa memberobat dan narkoba yang memberobati manusia pada saat ini, dan merajalela di antaranya perubahan zaman atau kemajuan zaman. Maka daripada itu lebih baik diri kita menterbiah keluarga kita sendiri sebelum kita menterbiahkan orang lain, yang seperti diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Sudah sepantasnya sebelum kita mendidik anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum daripada itu mendidiklah diri kita sendiri supaya anak dapat mencontohi, mentaladani daripada sifat daripada kedua orang tuanya. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, daripada itu as-salamatul maharajatul billah. Qala ajalani azanil adat inni hanifazun alim. Sesungguhnya kata Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang sangat tangguh dan tampan, jadikan aku menjadi bendaharawan Mesir. Aku yang sangat pandai menjaganya, dan aku juga sangat pintar, dan aku dapat mengaturnya dengan teliti. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemuda yang sangat tangguh, sangat pintar. Pada saat itu tak kalah zaman itu orang yang mulia, dan akhirnya beliau memimpin negara Mesir menjadi bendaharawan Mesir. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, dengan kemuliaan-kemuliaan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh mulai dari dini hari, sesuai dengan doa kita, qurratu a'yun waj'alna muttaqina imama, menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Bagaimana anak-anak yang qurratu a'yun? Di antaranya memberikan contoh pendidikan di antaranya pendidikan rohani, di antaranya pendidikan pendidikan syar'i, pendidikan yang lainnya. Salah satunya pendidikan rohani tersebutlah yang akan bisa menjamin diri mereka untuk menjawab diri kita kelak di pertanyaan muka nangkirnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Hal cerita panjang ini tidak mungkin bisa kita ungkap sepanjang mungkin, karena yang jelas kalau kita sudah mendidik anak-anak yang menjadi anak yang soleh, dan mereka lah yang akan mendoakan kita, mereka lah yang selalu senantiasa duduk di depan. Karena tak kala saat orang tuanya datang tertimpa musibah, tak kala akhirnya wa akhatu minal mauta,
Akhirnya orang tuanya kembali di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Mati datang menjemput mereka. Tiada kali, tiada bukan, kecuali adalah yang tauhid di antaranya anak-anak yang selalu senantiasa mendoakan orang tuanya dan selalu senantiasa berdiri tegak dengan di hadapan keluarganya. Aku senantiasa untuk mendoakan kedua orang tuaku yang telah wafat pada saat ini. Inilah kita harapkan para hadirin wal hadirin jemaah, di antaranya Isya wa Tarawih, senantiasa jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendidik generasi-generasi yang baik, generasi di antaranya bagaimana? Jadikanlah anak-anak di antaranya minal masjid ilal masjid. Di antaranya kenalkan mereka dengan masjid dan masjid supaya mereka senantiasa tahu mulai dari saat dini hari sampai saat ini hari juga, dan mereka sampai dewasa tahu bahwasanya aku dulu pernah dari kecil aku sering diajak orang tuaku masuk ke dalam masjid Baitullah, di antaranya rumah Allah, untuk senantiasa beribadah bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, dengan niat dan tujuan di penghujung Ramadan ini, marilah kita tingkatkan suatu di antaranya iqra'u minal Quran, senantiasa diri kita untuk di penghujung Ramadan dekat dengan Allah, di antaranya membaca kalam Allah, membaca Quran. Mudah-mudahan di antaranya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar tersebut datang kepada diri kita. Bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Contoh kecil orang-orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar, di antaranya ada perubahan di dalam jiwa dan raga batinnya. Itulah orang-orang yang dapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana? Sebelum bulan Ramadan dia datang. Mungkin selama ini orang-orang yang selalu senantiasa berjahiliyah, mungkin ada datangnya bulan suci Ramadan, full 30 hari senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini yang tidak pernah bersedekah menjadi senantiasa untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Inilah momentum di penghujung Ramadan, di antaranya mencapai meraih di antaranya ridho Tuhan, di antaranya tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Di antaranya aku ridho wa kafa billahi alima, dan engkau menjadi golongan-golongan orang-orang yang terpilih, menjadi golongan orang-orang yang antaranya orang pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, untuk sikat untuk membangun generasi yang berikutnya, mudah-mudahan mari sama-sama aminkan doa ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat orang-orang yang dapat senantiasa mengamalkan ilmu Quran. Allahumma sahilna bi iqra'atil Quran. Amin. Jadikan kami orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu Quran. Amin. Dapat membaca Quran. Amin. Allahumma sahilna fi muta'atil Quran. Amin. Jadikan kami orang-orang yang taat dalam baca Quran. Amin. Allahumma sahilna fi tatirul Quran. Amin. Jadikan kami satu huruf demi huruf tartil dalam baca Quran. Amin. Allahumma sahilna fi hifzil Quran. Amin. Jadikan kami anak keturunan kami orang-orang yang dapat mengamalkan ilmu Quran. Amin. Irhamna bil Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malik.